Periode pertama dalam perkembangan hak asasi manusia internasional menitik beratkan pada hak-hak sipil dan politik yang berkembang pada abad ke-18 dan 19. Seiring dengan lahirnya berbagai revolusi besar di Eropa dan Amerika Utara, periode ini sering dikaitkan dengan era pencerahan Enlightenment di Eropa, di mana para filsuf seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Voltaire mengungkapkan gagasan-gagasan tentang kebebasan individu, hak-hak dasar manusia, dan pemerintahan yang sah. Hak-hak sipil dan politik yang termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak-hak yang melindungi kebebasan individu dari campur tangan negara dan menjamin hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Contoh-contoh hak yang masuk dalam periode ini adalah hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan, hak atas kebebasan beragama, hak atas perlindungan hukum yang setara, hak untuk berpartisipasi dalam proses politik seperti hak untuk memilih dan dipilih. Hak-hak ini sering dianggap sebagai hak negatif karena menuntut negara untuk tidak mencampuri atau melanggar kebebasan individu. Artinya, negara diwajibkan untuk menjamin bahwa individu tidak menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Periode pertama ini dicontohkan dengan lahirnya dokumen-dokumen penting seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara pada masa Revolusi Prancis 1789 dan Bill of Rights di Amerika Serikat 1971 yang menjamin hak-hak dasar bagi warga negara. Hak-hak dalam periode pertama ini juga diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UHAM) tahun 1948, khususnya dalam pasal-pasal yang terkait dengan kebebasan dan hak-hak politik. 2. Periode kedua setelah Perang Dunia Kedua. Dunia menyadari bahwa pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik saja tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu, pada periode kedua ini, perhatian lebih diberikan pada hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang menjamin kehidupan yang lebih bermartabat bagi setiap individu. Hak-hak dalam generasi kedua ini meliputi hak atas pekerjaan yang layak, hak atas pendidikan, hak atas jaminan sosial, hak atas kesehatan, hak atas standar hidup yang layak, termasuk hak atas makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hak-hak ini sering disebut sebagai hak positif karena menuntut adanya tindakan aktif dari negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Berbeda dengan hak-hak dalam generasi pertama yang memerlukan non-intervensi negara, hak-hak dalam generasi kedua justru menuntut negara untuk menyediakan layanan, sumber daya, dan kebijakan yang diperlukan agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi. Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya ini tertuang dalam berbagai perjanjian internasional, seperti Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang diadoptasi oleh PBB pada tahun 1966. Konvensi ini mengikat negara-negara anggota untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Periode kedua juga mencerminkan perubahan global di mana banyak negara mulai merdeka dari penjajahan dan menghadapi tantangan dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Sebagai hasilnya, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya mulai dianggap sebagai hak asasi manusia yang sama pentingnya dengan hak-hak sipil dan politik. 3. Periode ketiga dalam perkembangan hak asasi manusia internasional muncul pada paruh kedua abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia Kedua dan pada masa-masa awal dekolonisasi. Pada periode ini muncul pengakuan bahwa hak asasi manusia tidak hanya
terkait dengan individu, tetapi juga menyangkut hak-hak kolektif atau hak-hak yang dimiliki oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu atau seluruh umat manusia. Hak-hak generasi ketiga ini sering disebut sebagai hak solidaritas karena mencakup hak-hak yang melibatkan kerjasama internasional dan kolektif antara berbagai negara serta kelompok masyarakat. Beberapa hak yang termasuk dalam generasi ketiga ini adalah hak atas pembangunan. Setiap negara berhak atas pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya yang adil. Hak atas perdamaian, semua bangsa memiliki hak untuk hidup dalam kedamaian tanpa ancaman perang atau konflik. Hak atas lingkungan yang sehat, setiap individu berhak atas lingkungan yang bersih dan tidak tercemar sebagai bagian dari kesejahteraan hidup. Hak atas warisan bersama umat manusia, semua orang berhak atas akses ke sumber daya dan kekayaan yang dianggap sebagai milik bersama umat manusia, seperti lautan, angkasa luar, dan budaya dunia. Hak-hak generasi ketiga ini muncul sebagai tanggapan terhadap isu-isu global yang melampaui batas negara, seperti perubahan iklim, ketidakadilan ekonomi global, dan konflik antar bangsa. Hak-hak ini menekankan perlunya solidaritas dan kerjasama antara negara-negara dalam menangani masalah-masalah global. Dokumen-dokumen penting yang mendukung hak-hak generasi ketiga ini termasuk Deklarasi Hak Atas Pembangunan yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1986. Deklarasi ini menegaskan bahwa pembangunan adalah hak asasi manusia yang melibatkan partisipasi aktif, bebas, dan bermakna dari semua orang dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.